Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Tim Basarnas Gabungan TNI Polri terus mencari 22 korban kapal ikan yang tenggelam usai dihantam gelombang tinggi di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Proses pencarian terhadap korban kapal dilakukan oleh Basarnas yang saat ini menyisir sekitar Pulau Rajuni dan Kayu Adi. Pencarian terhadap korban kapal di hari kedua mulai pukul 7 pagi. Pihak Basarnas dan gabungan TNI Polri menyisir di sekitar 2 pulau, yakni Pulau Rajuni dan Pulau Kayu Adi, Kecamatan Taka Bonerate. Sebelumnya, korban selamat terakhir kali ditemukan di sekitar pulau ini. Basarnas juga berkoordinasi dengan warga sekitar dan juga kapal yang melintas di perairan Selayar untuk menginformasikan jika menemukan korban. Melakukan pencarian kita berfokus di antara Pulau Rajuni dan Pulau Kayu Adi, di mana Pulau Rajuni ini adalah penemuan terakhir pada sore pada pukul 17 sekian kemarin telah ditemukan satu korban selamat. Dan pencarian ini juga kita telah menginformasikan kepada masyarakat setempat apabila melihat korban mohon untuk dilaporkan atau langsung dievakuasi. Kapal penangkap ikan rute Jakarta-Lombok Dewi Jaya 2 mengangkut 37 orang dan bermuatan ikan dilaporkan tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi. 11 orang ditemukan selamat dan terdampar di 3 pulau di Kecamatan Taka Bonerate, yakni Pulau Jampea, Kayu Adi, dan Rajuni. Sedangkan 22 orang korban kapal masih hilang. Lalu bagaimana progres pencarian 22 korban kapal ikan yang tenggelam di perairan Selayar? Kita akan langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Gufran Lamataha di Makassar, Sulawesi Selatan. Gufran, pencarian sudah dimulai sejak pukul 7 pagi. Hingga siang ini apakah sudah ada perkembangan korban berhasil ditemukan? Baik, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan kurang lebih 1 jam yang lalu dari tim Basarnas yang ada di lapangan mengkonfirmasi bahwa telah menerima laporan penemuan 1 orang baru, tapi belum bisa dikonfirmasi apakah 1 orang ini merupakan ABK dari kapal Dewi Jaya 02 atau bukan, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan 1 orang ini masih sementara dijemput oleh tim Basarnas seperti itu untuk mengkonfirmasi lebih lanjut apakah orang tersebut merupakan ABK dari KM Dewi Jaya 2. Seperti yang kita ketahui saudara, memang sebelumnya kapal nelayan KM Dewi Jaya 2 rute Jakarta menuju Lombok ini bertolak dari Jakarta pada hari Sabtu 9 Maret 2024 lalu, kemudian dilaporkan tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar dan saudara diakibatkan oleh cuaca ekstrim dan juga diduga akibat gelombang tinggi seperti itu. Dan untuk sampai saat ini, karena memang data yang terbaru tadi belum bisa dikonfirmasi apakah memang merupakan ABK dari KM Dewi Jaya 02 atau tidak. Jadi untuk sementara data yang kami dapat sampaikan untuk saat ini dari 35 ABK yang terdaftar di list ataupun juga nama-nama daftar yang berada di kapal KM nelayan Dewi Jaya 2 itu saudara 22 orang masih dinyatakan hilang sampai saat ini dan juga 11 orang dinyatakan selamat sementara 2 orang dinyatakan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Nah, untuk 11 orang dan juga 2 jenazah yang ditemukan ini saudara berada di 3 pulau yang berada di Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Pulau Jampea, kemudian Pulau Kayu Adi. Masing untuk Pulau Jampea ini ditemukan pada hari Senin 11 Maret lalu. Ini 2 orang. Pertama, kapten kapal yang ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 1 lainnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Selanjutnya di Pulau Rajuni juga ditemukan 2
korban lainnya. Satunya ditemukan dalam kondisi selamat, sementara satu lainnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan sudah atau telah dimakamkan di TPS setempat di Kecamatan Takabonerate, Kepulauan Selayar, dan dikonfirmasi yang dimakamkan ini merupakan ABK dari Dewi Jaya 02. Sementara saudara, untuk 11 lainnya yang ditemukan selamat ini berada di Pulau Kayu Adi, dan untuk sementara proses pencarian memang masih terus dilakukan baik dari tim Basnas dibantu dari pihak kepolisian dan juga TNI Polri. Difokuskan memang di 3 pulau ini karena memang 3 pulau ini merupakan daerah yang terdekat dengan kondisi tenggelamnya kapal. Sementara walaupun memang beberapa malam yang lalu sempat terhalang cuaca buruk dan juga pencarian sempat dihentikan begitu, namun fokus pencarian kali ini juga akan diperlebar bukan hanya di Kabupaten Kepulauan Selayar saja, namun juga akan diperluas masuk di perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Paskalis. Proses pencarian masih terus dilakukan, tapi di saat yang sama apakah ada posko pengaduan yang dibuka untuk menerima laporan keluarga yang mungkin kehilangan anggota keluarganya? Baik, betul sekali Paskalis. Untuk sampai saat ini dari konfirmasi yang kami dapatkan juga posko pengaduan tentu dibuka dan juga dibangun oleh Basnas maupun juga dibantu oleh warga, tepatnya di Pulau Kayu Adi, di Puskesmas Pulau Kayu Adi. Berdasarkan data yang kami dapatkan juga karena memang korban dari ABK kapal ini kebanyakan bukan warga asli Kepulauan Selayar, sehingga selain membuat posko pengaduan secara offline seperti itu, pihak dari Basnas juga melakukan posko pengaduan atau menerima pelapor dari keluarga melalui call center, yaitu di 0811 447 115. Ini diberlakukan kepada keluarga yang jika ingin mengkonfirmasi terhadap ataupun juga melaporkan anggota keluarga mereka yang hilang ataupun juga kembali mengkonfirmasi apakah anggota mereka telah ditemukan dalam kondisi selamat. Seperti itu, Paskalis. Baik, jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, saudara. Tim gabungan menyalurkan bantuan bagi korban banjir dan longsor di Kampung Langga, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Butuh waktu 4 jam untuk bisa membawa bantuan ke daerah terparah terdampak bencana. Hari ini KPU RI melanjutkan rapat pleno rekapitulasi 3 provinsi. Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Meski rapat pleno sebelumnya sempat tertunda, namun KPU optimistis rekapitulasi nasional akan selesai tepat waktu.